Bab 1801, Kematian. Tambahan 2. Aiden menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap segel teratai padat yang menutupi seluruh langit. Ini hanya 99 cara, dan masih ada 999 cara untuk diikuti. Jika jatuh seperti ini, akan sulit bagiku untuk tidak mati. Tapi sekarang dia tidak punya cara yang lebih baik, dan Eye of Thunder sulit menemukan petunjuknya. Mungkinkah aku salah? Apakah peribarat Li Xiaoxiao ini benar-benar memiliki kekuatan magis, dan telah mengembangkan kekuatan magis yang belum pernah terlihat sebelumnya? Semut yang rendah hati, biarkan aku menjadi tuanmu. Mulai sekarang, semua milikmu adalah milikku. Kamu akan mematuhiku dan melayaniku. Saat peri ini menjadi abadi, kamu pasti akan menjadi anak peri pertama yang duduk bersamaku. Serahkan perlawananmu dan serahkan Ibu Qisuan Huang, dan peri ini akan memberimu berkah. Di atas panggung, ribuan Li Xiaoxiao berbicara pada waktu yang sama, dengan gerakan dan ekspresi yang persis sama. Suara yang tajam dan dingin bergema di langit, membawa pesona yang tak tertahankan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Aiden tidak dapat menahan diri di bawah pemboman segel teratai satu demi satu, dan bahkan cakram surgawi pun tenggelam dalam gumpalan cahaya peri yang redup. Aiden, hidup atau mati tidak dapat diprediksi. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Aiden meraung, dia belum mati. Dia masih dengan keras kepala mengendalikan energi induk hitam dan kuning dari cakram Tianji, menahan serangan menyimpang ini. Ini mungkin pertarungan tersulit sejak debutnya, bahkan lebih sulit daripada menghadapi 14 dewa sejati. Sepanjang seluruh proses, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan klon Li Xiaoxiao. Teknik pedang waktu hebat, yang dianggap sebagai kartu truf, tidak dapat digunakan saat ini. Tidak hanya tidak akan mampu membunuh lawan dengan satu pedang jika digunakan dengan paksa, tetapi juga akan mengurangi kekuatan waktu hingga tak terhitung jumlahnya. Klon, itu juga akan menguras mana dan esensinya sendiri, membuat dirinya menjadi lebih lemah. Saat ini, tangan Aiden berdarah dan tubuhnya terus-menerus patah. Ini semua disebabkan oleh dampak menyimpang dari segel teratai yang tak terhitung jumlahnya. Dia memaksakan kekuatan sihirnya untuk memperbaiki tubuh yang rusak. Kehancuran tubuh fisik tidak berakibat fatal bagi para beku yang telah terkondensasi menjadi jiwa yang baru lahir. Selama jiwa itu abadi, ia juga dapat dipulihkan secara instan. Namun jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu saja sebelum jiwa dan raganya hancur. Dia secara bertahap merasa bahwa Distianji goyah dan agak sulit dikendalikan. Namun serangan anjing laut teratai masih berlangsung, tidak ada habisnya, dan saya tidak tahu kapan akan berhenti. Apakah aku benar-benar meminta bantuan? Apakah Aiden benar-benar akan mati di sini hari ini? Kesadaran Aiden sedikit kabur, dan dia sepertinya telah melihat akhir hidupnya sendiri. Sebuah celah benar-benar akan terbuka di cakram rahasia surgawi, yang berada di ambang kehancuran, dan energi ibu hitam dan kuning dari ibu segala sesuatu juga bergetar. Aura Li Xiaoxiao merembes sedikit demi sedikit. Itu bukan karena Ibu Qisuan Huang dan pertahanan Tianji Pan terlalu lemah. Tetapi sekarang tingkat kultivasinya terlalu rendah, sulit baginya untuk menampilkan kekuatan yang sesuai dari harta karun tersebut. Dia tidak mau menyerah di dalam hatinya, dan dia dengan keras kepala mengandalkan kemauannya untuk menghidupi dirinya sendiri. Bahkan pedang Xixiao secara naluriah mengeluarkan suara mendengung. Dia mengalami pendarahan di sekujur tubuhnya, dan bahkan mata gunturnya mulai berdarah. Ada juga retakan di jiwa, dan cahaya jiwa meredup. Aiden menderita pukulan berat. Hal yang paling mengerikan adalah serangan Li Xiaoxiao tidak melemah sama sekali, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, malah semakin kuat. Apakah kamu sudah selesai? Tidak, aku tidak akan mati, aku akan menjadi lebih kuat. Aiden mengeluarkan raungan enggan lagi, dan pedang Xixiao bergetar dan terbang ke tangannya secara otomatis, seolah mengingatkannya untuk terus bertarung sampai mati. Di bawah ring, hati semua orang terkepal dan mereka tidak tahan untuk menontonnya lagi. Tidak ada yang bisa selamat dari serangan Li Xiaoxiao. Bahkan Tuan Yunfeng dan 4 tetua penegak hukum, yang merupakan wakil pemimpin aliansi, terdiam. Raja Dharma Petir dan Raja Api tetap diam sepanjang proses, dan ekspresi mereka tidak terlalu cantik. Saya pikir saya sudah cukup kuat untuk bersaing dengan para jenius luar biasa seperti God of War Inner City. Namun baru pada saat itulah mereka menyadari betapa besarnya kesenjangan tersebut. Setidaknya mereka, yang sama-sama bangga, harus mengakui bahwa mereka jelas bukan tandingan Li Xiaoxiao. Sayang sekali orang jenius seperti itu harus mati muda. Surga itu kejam. Jika Aiden tidak mati, dia pasti akan menciptakan mitos yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak biksu yang merasa sedih. Mereka tidak tahu kapan mereka mulai peduli pada Aiden. Dari ejekan dan hinaan di awal, hingga keterkejutan dan kebingungan, hingga keterkejutan, kekaguman, dan kini kekhawatiran. Semua biksu luar berharap Aiden akan bertahan dan bertahan. Hanya penduduk asli di pusat kota yang menyaksikan dengan mata dingin, berharap Li Xiaoxiao akan membunuh Aiden dan menyelamatkan muka pusat kota. Kemunculan Aiden bisa dikatakan telah memberikan harapan baru bagi para biksu yang tak terhitung jumlahnya di dunia, yaitu dari manapun mereka berasal, kehebatan juga bisa disaksikan dalam hal kecil. Dia juga memberitahu surga bahwa tidak ada garis keturunan yang lebih kuat di dunia ini, hanya hati Tao yang tak terkalahkan.
Garis keturunan binatang buas kuno dan garis keturunan Xuanwu yang abadi semuanya dikalahkan oleh tubuh Van Aiden. Hal ini sangat menyemangati para biksu di dunia, jadi semua orang berharap Aiden akan selamat. Di atas ring, serangan Li Xiaoxiao akan segera berakhir. Ribuan klon yang dia ciptakan semuanya berhenti. Saat segel teratai cantik terakhir jatuh, seluruh arena kembali ke ketenangan sebelumnya. Semua orang berebut melihat cincin itu, mencari Aiden kemana-mana. Setelah kecemerlangannya menghilang, semua orang melihat piringan surgawi yang memancarkan cahaya kuno tersebar di tanah di atas arena, dengan gumpalan energi induk hitam dan kuning masih bersinar dengan warna-warna indah. Dan di samping dis rahasia, seorang pria berdarah tergeletak di sana. Itu Aiden. Semua orang menarik napas dan memandang Aiden, yang hidup atau matinya tidak diketahui, tergeletak di tanah. Bahkan pedang Zixiao yang terbuat dari kayu yang tersambar petir berlumuran darah dan tertancap secara diagonal di tanah. Apakah dia sudah mati? Mungkin sayang sekali kehilangan orang yang begitu berbakat. Sayang sekali, Tuhan tidak adil. Astaga, kenapa kamu begitu kejam membiarkan sosok yang tiada taranya mati di sini? Banyak biksu yang mengkhawatirkan setiap gerakan Aiden. Mereka tidak dapat menerima kabar buruk bahwa Aiden dikalahkan dan dipenggal oleh Li Xiaoxiao. Tuan Yunfeng, 4 tetua penegak hukum, Raja Api, Raja Guntur dan yang lainnya semuanya memandang sedih pada Aiden yang terbaring di atas ring dengan penyesalan dan kesakitan. Kasihan sekali orang yang begitu berbakat. Jika dia tidak melakukannya, jika diberi waktu, dia pasti akan menciptakan legenda abadi di bawah bintang-bintang. Tuan Yunfeng berkata dengan sedih. Mungkin. Salah satu tetua penegak hukum juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lebih mudah hancur daripada menjadi kuat. Mungkin Aiden terlalu sombong di hatinya. Jika dia mendengarkan nasihat saya lebih awal, dia tidak akan mati secara tragis di tangan Li Xiaoxiao. Bab 1802. Bagaimana situasi saat ini harus berakhir? Raja Guntur dan Petir bertanya tanpa daya. Tidak ada keraguan bahwa Li Xiaoxiao lebih kuat dari yang diperkirakan semua orang. Format pertarungan naga harimau telah berakhir, dan selanjutnya adalah duel gelap yang sesungguhnya. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang berani naik panggung untuk menantang Li Xiaoxiao sama saja dengan mencari kematian. Mengapa? Seorang tetua penegak hukum menghela nafas, sepertinya duel gelap ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya saja kemunculan Aiden telah menambahkan beberapa episode kecil. Semua orang merasa sedih, terutama anggota aliansi kota luar. Dalam duel gelap ini, aliansi kota luar disumpah, berpikir bahwa dengan bantuan Raja Guntur dan Raja Api, mereka dapat bersaing dengan para jenius sejati dari kota luar. Tapi duel kelam ini bahkan belum dimulai, dan semua orang sudah tahu hasilnya. Kekecewaan, keputusasaan, frustasi dan berbagai emosi kompleks memenuhi penonton. Hanya para biksu di pusat kota yang bersorak, dan banyak penduduk asli yang kuat di pusat kota meneriakkan nama peri barat Li Xiaoxiao secara serempak. Bahkan Dong Sheng Qinzhan tidak bisa tidak mengaguminya. Apakah ada orang lain yang akan naik ke panggung untuk melawan peri ini? Li Xiaoxiao dengan percaya diri berteriak kepada banyak biksu yang hadir. Pada saat yang sama, ribuan klon berbicara pada saat yang sama, menyebabkan tekanan psikologis yang besar bagi banyak biksu. Adegan itu dipenuhi dengan kesedihan, dan tidak ada yang berani menanggapi. Tidak ada keraguan bahwa sistem kompetisi ini mengikuti praktik setiap kompetisi. Semakin jauh ke akhir, semakin besar risikonya bagi kehidupan. Haha, bisakah kamu menerima katak dari luar kota ini dan berbagai ikan dari seluruh alam sekarang? Sekelompok semut dan aneka ikan juga mencoba mengintip ke dunia naga raksasa. Apakah naga raksasa adalah seseorang yang bisa kamu hormati? Pergi, jangan memotori langit berbintang di Central Imperial City, kembali ke tempat asalmu. Kami semua sangat malu bernapas di alam semesta yang sama denganmu. Semua penduduk asli di pusat kota melompat keluar dan berteriak. Sikapnya sombong dan kata-katanya penuh dengan segala macam penghinaan yang ekstrim. Para biksu dari luar kota dan dari alam lain semuanya menundukkan kepala dan tetap diam, tidak memberikan ruang untuk bantahan. Dari segi kekuatan, terlihat jelas bahwa penduduk asli di dalam kota lebih kuat. Daripada mengatakan bahwa mereka percaya pada Aiden, lebih baik mengatakan bahwa Aiden adalah orang kuat yang tak terkalahkan yang selalu mereka bayangkan. Semua orang berharap orang kuat yang tak tertandingi akan muncul dan mengalahkan penduduk asli yang unggul di pusat kota dengan penampilan yang tak terkalahkan. Aiden adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang dibayangkan oleh banyak biksu di benak mereka. Tapi sekarang, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini juga telah dikalahkan dan tidak bisa lepas dari kematian. Dihadapkan pada penghinaan dan provokasi verbal yang terus-menerus dari penduduk asli di pusat kota, banyak biksu yang hanya bisa memilih untuk merespons secara diam-diam, dan tidak ada yang membantah. Bahkan Raja Guntur, Raja Api yang pemarah, Wakil Pemimpin Yunfeng Zhenren dan 4 tetua penegak hukum semuanya menundukkan kepala. Jika tidak ada siapa-siapa, mohon nyatakan bahwa pertarungan naga harimau ini telah berakhir, dan peri ini adalah pemenang terakhir. Li Xiaoxiao menyapu penonton dan mengumumkan dengan suara bernada tinggi. Keempat tetua penegak hukum ragu-ragu dan tidak berkata apa-apa, wajah mereka memerah. Mereka sangat enggan mengumumkan hasil ini, namun mereka tidak dapat mengubah hasil apapun. Bagaimana? Apa yang kalian berempat masih ragu-ragu? Li Xiaoxiao mendengus.
Keempat tetua penegak hukum tampak jelek dan harus berdiri bersama. Mereka akan menghadapi para biksu dari seluruh dunia untuk mengumumkan hasilnya. Pada saat ini, Luo Tianxian di tengah kerumunan bergegas keluar dan berteriak, mohon tunggu. Dia belum mati, dia belum dikalahkan. Mata Luo Fusen sedikit merah, dan dia menatap Aiden yang tidak bergerak di atas ring dan berteriak. Oh! Li Xiaoxiao menunjukkan ekspresi yang sangat menghina, memandang Luo Fusen, dan berkata, sepertinya kamu sangat menyukai semut ini. Dia bukan semut, dia adalah Aiden. Dia adalah Aiden yang tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Dia adalah Aiden yang pantang menyerah. Luo Fusen. Ya. Li Xiaoxiao mencibir lagi dan berkata, tapi dia telah dikalahkan oleh peri ini. Hidup dan matinya bergantung pada pikiranku. Luo Fusen mengabaikan Li Xiaoxiao, dia ingin bergegas kering, tetapi dihentikan oleh empat tetua penegak hukum. Aiden, bangun. Luo Fu berteriak sekuat tenaga. Aiden, bangun, kamu bilang kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi lebih kuat. Luo Fusen kehilangan akal sehatnya, meronta dan berteriak dari kejauhan, mencoba membangunkan Aiden. Suaranya semakin keras, dan akhirnya semakin pelan hingga tenggorokannya menjadi serak. Tapi Aiden masih tidak bergerak sama sekali di atas ring, seolah dia benar-benar mati. Banyak biksu yang merasa sedih. Beberapa dari mereka dengan baik hati mencoba membujuk Luo Fusen untuk pergi, tetapi mereka semua dipaksa pergi olehnya. Nak, dia telah hancur total secara fisik dan mental. Kamu ingin menjadi lebih liberal. Guru Yunfeng menghela nafas, bahkan jika dia mati, itu akan tetap menyebar ke seluruh surga. Kami akan mengembalikan jenazahnya ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Tidak. Luo Fusen berteriak, dia tidak akan mati, dia tidak akan mati, dia berjanji padaku. Nak, tenanglah. Guru Yunfeng membujuk, teman kecil Aiden telah menciptakan mitos sejarah yang belum pernah terlihat di kota Kekaisaran Pusat dan bahkan seluruh dunia sejak zaman kuno. Setelah hari ini, nama Aiden pasti akan tersebar ke seluruh bintang. Kami juga akan menghubungi pemimpin aliansi untuk secara pribadi mengirim jenazahnya kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Tidak, dia belum mati, dia pasti belum mati. Luo Fusen tidak mau menerima berita bahwa Aiden telah meninggal, tidak peduli bagaimana Yunfeng dan yang lainnya mencoba membujuknya, dia mengabaikan mereka dan memaksa dirinya untuk bergegas kering. Oh! Li Xiaoxiao memandang Luo Fusen dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan tangannya dengan lembut, dan sinar cahaya peri samar yang tak terhitung jumlahnya menyapu piringan surgawi di sebelah Aiden pada saat yang bersamaan. Cakram Tianji tidak lagi memiliki warna sebelumnya, dan bahkan energi induk hitam dan kuning akan segera memudar. Ini tandanya harta karun itu telah kehilangan kendali pemiliknya, yang cukup membuktikan bahwa Aiden memang sudah mati. Di bawah selubung ribuan cahaya peri yang redup, cakram surgawi perlahan bangkit dari tanah dan terbang menuju Li Xiaoxiao. Ini adalah aturan tidak tertulis dari pertarungan naga harimau dan bahkan arena gelap. Bagi mereka yang berhasil dalam tantangan tersebut, semua yang dimiliki oleh juara asli akan menjadi milik juara baru, yang setara dengan piala. Cakram rahasia surgawi berputar perlahan, memancarkan energi induk hitam dan kuning yang lemah dengan sendirinya, yang sepertinya melawan Li Xiaoxiao. Ini adalah senjata abadi yang memiliki semangat dan dapat menolak pemilik baru dengan sendirinya. Namun ini bukanlah tugas yang sulit bagi Li Xiaoxiao, dia berencana untuk menghapus semua tanda tentang Aiden di Distianji, dan kemudian menyempurnakan Distianji untuk digunakan sendiri. Itu milik Aiden, kembalikan padanya, jangan disentuh. Melihat Li Xiaoxiao mencoba merebut dis rahasia Aiden, Luo Fusen menjadi cemas dan berteriak dengan marah. Tapi Li Xiaoxiao mengabaikannya sama sekali. Baginya, Luo Fusen juga hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Terlebih lagi, ini adalah aturan tidak tertulis. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, keempat tetua aliansi kota luar secara alami akan menjunjungnya. Benar saja, ketika keempat tetua melihat Luo Tianxian kehilangan kendali atas emosinya, mereka segera berdiri, menghentikan Luo Fusen, dan berkata, "Nak, jangan mempersulitku untuk menunggu." Menurut peraturan, Li Xiaoxiao bisa ambillah harta karun teman kecil Aiden. Saya tidak peduli. Luo Fusen berkata dengan marah, apakah kamu ingin melihat wanita ini mengambil dis rahasianya? Ini. Keempat tetua terdiam sejenak. Tentu saja mereka tidak mau, tapi tidak ada cara lain. Pada saat ini, seorang pria dan wanita muda berjalan dari kerumunan, dan mereka memancarkan aura yang kuat. Bab 1803, Pertarungan. Pengunjungnya tak lain adalah Anu dan adiknya Asi. Saat Aiden mengalahkan Lai Changkong tadi, Lai Changkong tidak memutuskan kontrak, melainkan melepaskan adiknya Asi lalu menghilang di bawah bintang. Dalam perjalanannya, Anu dan adiknya Asi bergegas melewati malam berbintang dan berkelana melintasi langit berbintang dan baru saja sampai di sini. Biarkan dia pergi. Melihat Luo Fusen dihadang oleh empat tetua penegak hukum, Anu bergegas tanpa ragu-ragu dan berteriak dengan marah. Keempat tetua penegak hukum mengerutkan kening dan melirik ke arah Anu dan Asi. Mereka secara alami mengenali Anu sebagai pelayan Lai Changkong, dan membunuh Tian-Tian keturunan Dewa Abadi pertama dengan pukulan sederhana. Tolong lepaskan dia, kalau tidak kami, kakak dan adik, meskipun kami lemah, pasti akan melawanmu sampai akhir yang pahit. Anu berteriak dengan dingin.
Luo Fusen sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Anu adalah tujuan mendasar perjalanan mereka ke kota Kekaisaran Pusat. Anu adalah peninggalan istana surgawi kuno yang mereka cari. Alasan Aiden pergi ke ring adalah untuk menyelamatkan Anu. Seorang budak berani meneriaki kita, mencari kematian. Salah satu tetua penegak hukum sedikit marah dan menamparnya dengan punggung tangan. Anu tidak melihat gerakan apapun, mengepalkan tinjunya dan meninjunya. Kekuatan tinju Anu sudah pernah dilihat semua orang sebelumnya. Meski monoton dan sederhana, namun pukulannya sepertinya sudah mencapai kondisi kembali ke alam. Namun, keempat tetua penegak hukum setidaknya sekuat 4 pahlawan di dalam kota, dan bahkan mungkin lebih kuat. Tentu saja, Anu bukanlah tandingannya. Tinju menakutkan dari tetua itu ditampar oleh tetua itu. Tentu saja, ada rasa sakit yang menusuk di telapak tangan tetua itu. Penatua penegak hukum terkejut dan penuh permusuhan terhadap Anu Azi bersaudara, mengetahui bahwa mereka berasal dari dalam kota. Bahkan para budak di pusat kota pun sangat sombong. Tidakkah kamu mempertimbangkan kami? Keempat tetua penegak hukum sangat marah dan memiliki niat membunuh. Sama seperti penduduk asli di dalam kota yang tidak sopan kepada anggota aliansi di luar kota, mereka juga tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada penduduk asli di dalam kota. Empat tetua, tunjukkan belas kasihan. Melihat keempat tetua penegak hukum hendak membunuh saudara laki-laki dan perempuan Anu dan Azi, Luo Fusen segera berdiri. Empat tetua, mereka adalah bangsa kita sendiri, dan mereka juga merupakan alasan mendasar mengapa Aiden mengambil risiko untuk memasuki ring. Mohon belas kasihan. Ketika keempat tetua mendengar ini, mereka merasa sangat bingung dan kebingungan. Namun, Luo Fusen tidak menjelaskan terlalu banyak. Anu dan Azi adalah warisan istana surgawi kuno dan terkait dengan paruh kedua Dao Jue Agung. Kalian berdua, saudara laki-laki dan perempuan tidak harus seperti ini. Keempat tetua tidak menyakitiku. Luo Fusen menjelaskan kepada Anu dan Azi. Setelah mendengar penjelasan Luo Fusen, kakak dan adik itu menjadi tenang dan berjalan menuju Luo Fusen. Bagaimana kabarnya? Anu melirik Aiden, yang tidak yakin tentang hidup atau mati di atas ring, dan bertanya dengan suara rendah. Ini adalah salah satu dari beberapa kali dia berinisiatif menanyakan kondisi orang lain, yang membuat semua orang semakin penasaran. Luo Fusen tidak menjawab, tapi berkata pada dirinya sendiri, dia tidak akan mati. Dia berjanji kepada kita bahwa dia adalah Aiden, Aiden yang tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Dia tidak akan pernah mati seperti ini. Kali ini, Anu melirik Li Xiaoxiao, yang telah berubah menjadi ribuan klon di atas ring, dan tiba-tiba berkata, lepaskan dia, dan aku akan bertarung denganmu. Saat Anu mengatakan ini, semua orang terkejut. Kalian pasti tahu kalau Anu hanyalah pelayan Nandil Lai Changkong, tapi dia juga anggota dalam kota. Apakah orang-orang di pusat kota akan mengalami perselisihan internal sekarang? Bahkan Li Xiaoxiao terkejut. Dia memandang Anu dengan jijik dan memarahi, kamu adalah pelayan rendahan. Tuanmu telah menghilang. Mungkinkah kamu ingin meninggalkan pusat kota? Anu tidak setuju dan berkata dengan dingin, adikku dan aku tidak pernah bisa memahami kalian yang menganggap dirimu begitu tinggi. Jika Lai Zhangkong tidak menangkap adikku dan mengancamku, aku, Anu, lebih baik mati daripada bersamamu. Oke, bagus. Li Xiaoxiao jelas sangat marah. Perilaku Anu sama saja dengan pengkhianatan, yang merupakan masalah yang sangat serius di pusat kota. Dia baik padaku. Dia mengalahkan Hunter Zhangkong dan menyelamatkan Ahziku. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melewati levelku. Suara Anu dingin dan sikapnya tegas. Dasar katak yang rendah hati, apakah kamu ingin mati? Sebelum Li Xiaoxiao dapat berbicara, penduduk asli lainnya di pusat kota sangat marah. Tingkah laku Anu merupakan tamparan di wajah mereka. Salah satu dari 4 pahlawan, Dong Seng Qinzhan, memimpin untuk berdiri dan mempertahankan keagungan pusat kota. Kamu hanyalah pelayan pemburu Zhangkong, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Biarkan aku memberitahumu harga dari pengkhianatan. Meskipun Qinzhan terlihat sangat elegan, dia sebenarnya sangat menyendiri. Saat berbicara, sosok Qinzhan melintas di depan Anu, dan aura yang sangat kuat menyelimuti Anu, Azi dan bahkan Luo Fusen. Kakak, menjauhlah. Anu melirik Azi, adik Dewa Luofu, lalu tubuhnya bergetar dan dia bergegas ke depan. Anu sepertinya tidak mengetahui skill apapun, hanya pukulan sederhana. Sebagai pewaris istana surgawi kuno, saudara laki-laki dan perempuan ini mengalami kehidupan yang hampir mati dan hanya melarikan diri setelah semua anggota klan mereka dikorbankan. Namun tak disangka, ia jatuh ke dalam pusat kota Central Imperial City dan ditemukan oleh Lai Changkong. Lai Changkong hanya mengetahui bahwa kedua kakak beradik ini sepertinya memiliki asal-usul yang tidak biasa dan memiliki bakat yang berbeda dari orang biasa. Namun, Lai Zhangkong, yang selalu memiliki harga diri yang tinggi, tidak tertarik untuk menyelidiki apapun. Sebaliknya, dia menekan Azi dan menggunakan kekuatan tirani untuk menekan Anu, menjadikannya pelayannya. Sekarang Lai Zhangkong dikalahkan oleh Aiden dan menghilang, dan kakak beradik itu telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Anu sebelumnya pernah melihat Aiden melakukan metode rahasia istana surgawi kuno. Ditambah dengan tingkah laku Aiden, dia tahu bahwa Aiden adalah teman dan bukan musuh, jadi dia datang bersama adiknya terlepas dari bahayanya. Anu dan Qinzhan segera bertarung satu sama lain, keduanya sangat kuat.
Qin Zan adalah salah satu dari 4 pahlawan, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan, dan Anu adalah satu-satunya warisan Tiangong. Meskipun metode serangannya sangat sederhana, tinju sederhananya sangatlah menakutkan. Pukulan sederhana memiliki efek ajaib untuk menembus semua jenis serangan, dan serangan apapun akan langsung tertembus oleh pukulan tersebut. Semua orang tidak ikut campur dalam pertempuran antara keduanya. Dari sudut pandang aliansi luar kota, ini adalah masalah internal di dalam kota. Dari sudut pandang pusat kota, Dongseng Qin Zan telah mengambil tindakan, dan mereka meremehkan pengepungan tersebut. Pada saat yang sama, cakram Tianji di atas ring secara bertahap direbut oleh Li Xiaoxiao, tetapi Aiden tetap tidak bergerak. Tampaknya situasi keseluruhan telah diputuskan dan semuanya sudah pasti. 4 tetua penegak hukum, Master Yun Feng dan banyak anggota aliansi luar kota menyaksikan semua ini tanpa daya, dan akan mengumumkan hasil akhir dari pertarungan naga harimau. Seluruh tubuh Li Xiaoxiao mekar tanpa syarat, dan cahaya perisamar naik ke langit, seperti bunga teratai yang mekar penuh, putih bersih seperti bulu. Ribuan klon Li Xiaoxiao di atas panggung juga memancarkan cahaya, dan seluruh langit bersinar. Seekor katak akan tetap menjadi katak. Sekalipun kamu melompat keluar dari sumur dan melihat sekilas masa depan, kamu tetap akan menjadi katak. Suara Li Xiaoxiao dingin, seolah dia adalah peri yang turun ke dunia. Cakram surgawi berputar perlahan, dan Ibu Qisuan Huang menjadi sangat lemah. Meskipun para dewa dan roh secara naluriah melawan Li Xiaoxiao, mereka pada akhirnya tidak dapat menahannya. Ribuan cahaya peri redup menyelimuti cakram Tianji, mencoba menghapus seluruh jejak Aiden di dalamnya. Tetapi pada saat ini, Li Xiaoxiao tiba-tiba menyadari keterkejutannya. Ada kekuatan misterius di piringan surgawi ini yang menolak penghapusannya. Bab 1804, memasuki kembali Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah orang ini belum mati? Li Xiaoxiao sedikit terkejut, dia tidak bisa lagi merasakan nafas apapun dari Aiden, dan mustahil bagi Aiden untuk selamat dari serangan seperti itu. Namun jika tidak, lalu apa yang terjadi dengan kesadaran misterius di piringan surgawi ini? Li Xiaoxiao terkejut, tetapi gerakan tangan dan lantainya hanya berkurang sama sekali. Dia terus mengendalikan ribuan klon untuk menyerang pada saat yang sama, menggunakan kekuatan sihirnya yang sangat kuat untuk menghapus semuanya sepenuhnya dan menyempurnakan dis surgawi lagi. Pada saat ini, kesadaran spiritual yang sangat besar di Tianjipan memancarkan esensi kehidupan yang sangat besar dan menolak kekuatan sihir dari Li Xiaoxiao. Vitalitas yang murni dan besar ini adalah pohon cahaya bulan kuno. Aiden mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwanya retak dan tubuhnya hancur. Yuexi Busu, yang telah lama hidup di lautan kesadarannya, secara alami mengetahui semua ini. Sementara kekuatan hidup terus melonjak dalam upaya membangunkan Aiden, dia juga membantu Aiden mengendalikan cakram surgawi, itulah sebabnya situasi saat ini ada. Aiden, cepat bangun. Aiden, jangan tertidur, kamu adalah Aiden yang tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Bangun cepat. Pohon kuno Yuexi juga bersedia memperjuangkannya. Dia melepaskan seluruh vitalitasnya untuk memberi makan jiwa mengantuk Aiden, yang akan segera hancur. Pada saat ini, bagi dunia luar, Aiden tampak bersinar, dan vitalitas yang mengejutkan muncul. Pada saat ini, Aiden tidak sadarkan diri, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan jiwa terpentingnya juga retak. Selain pohon kuno Yuexi yang memanggilnya, pedang Xixiao juga terus berdengung untuk memanggilnya. Dia ingin bangun, tapi dia tidak bisa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, terlalu sulit untuk kembali dengan secercah jiwa. Dia tahu semua yang terjadi di dunia luar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sinar jiwanya mengembara dalam kegelapan tak berujung, mencoba keluar, tapi tidak bisa. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Luo Fusen memanggilnya dan tatapan arogan Li Xiaoxiao. Aku tidak akan mati, aku akan menjadi lebih kuat. Qian Yu, Fusen, Yiren, aku tidak akan mati. Jiwa Aiden yang tersisa berkeliaran di kegelapan tak berujung, mengaum dengan marah. Pedang Xixiao berdengung, terus-menerus melepaskan energi pedang, guntur, dan kilat, berputar di sekitar Aiden. Balas dendamku belum terbalas, kecantikanku belum menua, bagaimana mungkin aku, Aiden, mati? Saya ingin menjadi lebih kuat. Ada kekuatan sihir yang kuat di dunia luar yang menghapus segala sesuatu tentang dirinya. Hanya pedang Xixiao dan pohon kuno Yuexi yang memanggilnya. Aiden, jika kamu tidak bangun, aku tidak akan bisa bertahan lagi. Pohon Yuexi kuno memiliki vitalitas yang hampir tak terbatas, tetapi tidak mampu menahan pemurnian Li Xiaoxiao saat ini. Dia dengan enggan mengeluarkan teriakan terakhirnya, dan tiba-tiba kekuatan besar di Tianji menghilang dan jatuh ke tanah. Li Xiaoxiao tampak bangga dan mengulurkan tangan untuk mengambil Tianjipan. Kamu tidak pantas mendapatkan apa yang bukan milikmu. Saat ini, suara tenang terdengar. Sementara itu, Aiden berdiri seperti mayat palsu. Dia berkedip dan dua sambaran petir menyambar. Kemudian pedang Xixiao tampak sangat bersemangat, dan terbang ke tangannya dengan cahaya pedang dan energi pedang berkedip dengan gila-gilaan. Aiden. Aidenlah yang bangun. Ya Tuhan, dia benar-benar hidup. Aiden belum mati. Biksu yang tak terhitung jumlahnya pecah sepenuhnya dan berteriak dengan penuh semangat. Aiden terbangun,
membuat darah biksu yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Namun, kulit Li Xiaoxiao sama jeleknya dengan hati babi, dan ada ekspresi kemarahan di wajahnya yang cerah, yang tampak sedikit berubah. Di bawah ring, Luo Fusen tidak bisa menahan tangisnya. Tuan Yunfeng, 4 tetua penegak hukum, Raja Api, dan Raja Guntur semuanya merasa seperti mereka selamat dari bencana. Penduduk asli di pusat kota yang masih sombong dan sombong sebelumnya saling memandang dengan malu. Jadi bagaimana jika kamu belum mati? Li Xiaoxiao dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Sebelum dia bisa tenang, arena masih dipenuhi ribuan klon. Aiden menyaksikan semua ini dengan dingin. Ini memang pertarungan paling brutal sejak debutnya. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan senjata pembunuhnya, Grid Time Kendo, juga sangat ditekan. Jika bukan karena pohon kuno Yuexi di Laut Kesadaran, yang terus-menerus mengeluarkan energi kehidupan dalam jumlah besar untuk melindungi jiwanya, ditambah dengan efek Cakram Tianji dan Ibu Qisuan Huang, dia tidak akan mampu bertahan. Dia benar-benar tidak bisa bangun, dan akan hancur total secara fisik dan mental. Apakah kamu pikir kamu kuat? Aiden mencibir. Dia melambai sedikit, dan pedang Zixiao keluar dari tangannya, terbang tinggi ke langit dan berputar dengan cepat. Cahaya pedang disertai dengan guntur dan kilat ungu, melonjak dengan energi pedang yang tajam. Kekuatan ini beberapa tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, dan mata Aiden berangsur-angsur berubah dari lavender menjadi ungu tua. Saya tidak dapat mempercayainya, sungguh tidak dapat dipercaya. Anda, seekor katak yang rendah hati, tidak hanya mati, tetapi Anda benar-benar membuat terobosan dalam kultivasi Anda. Li Xiaoxiao sedikit terkejut, tapi tidak peduli. Sekilas dia tahu bahwa Aiden telah memasuki alam transformasi ilahi. Jiwa ilahi di tubuhnya secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan jiwa yang baru lahir di dantiannya telah menghilang. Ini memang mengejutkan, tapi tidak ada apa-apanya di depan Li Xiaoxiao. Mereka yang berada di puncak alam jiwa baru lahir, tahap awal transformasi ilahi, dan bahkan tahap tengah transformasi ilahi, dan bahkan yang paling kuat di puncak transformasi ilahi semuanya sama di depannya, mereka semua katak yang rendah hati. Kamu kuat, tapi kamu tidak terkalahkan jika kamu tidak melihatnya. Aiden berkata dengan ringan. Dia mengedipkan matanya dengan cepat, dan mata gunturnya memancarkan cahaya ungu, seolah dia ingin melihat segala sesuatu di dunia. Kali ini dia membuat terobosan antara hidup dan mati. Terobosan tersebut bukan hanya kultivasinya sendiri, tetapi yang terpenting adalah Eye of Thunder berevolusi lagi. Kekuatan Eye of Thunder sekarang lebih tinggi dari sebelumnya, dan dia merasa bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Bahkan tanda tersembunyi yang terukir pada cincin yang terbuat dari emas ilahi kaisar dapat dilihat dengan jelas di bawah pengamatan mata guntur. Peri ini bisa membuatmu mati sekali, atau 2 kali, atau bahkan berkali-kali. Li Xiaoxiao tidak peduli dan langsung membentuk segel. Ribuan klon mengambil tindakan pada saat yang sama, menciptakan kembali serangan teroris yang menggemparkan dunia. Teratai putih yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di atas panggung, berubah menjadi segel teratai dan mendekati Aiden lagi. Ini dia pedangnya. Aiden berteriak pelan, dan dengan satu gerakan, pedang Zixiao berubah menjadi cahaya pedang ungu dan jatuh ke tangannya. Jika aku tidak memahami rahasia antara hidup dan mati, melangkah ke alam transformasi ilahi, dan mengembangkan mata guntur, mungkin pada akhirnya aku akan dikalahkan olehmu. Tapi sekarang, biarkan aku melihat apakah kamu punya trik lain. Aiden berteriak keras, dan cakram Tianji terbang ke arahnya dengan cepat seolah-olah sedang ditarik, tergantung di atas kepalanya, dan roda gigi besar itu mulai berputar lagi. Garis energi induk hitam dan kuning jatuh, melindunginya di dalam. Kemudian dia menggerakkan tangannya dengan cepat, dan teknik rahasia Shenwu diluncurkan. Gambaran buram dari Dewa Abadi Shenwu muncul, mengungkapkan momentumnya yang tak terkalahkan. Kekuatan tempurnya meningkat dengan cepat, dan pada saat yang sama, segel teratai juga bergetar. Saat itu, kekuatan Aiden tidak lagi sama. Yuan Ying dan Hua Shen sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bab 1805, tak terkalahkan. Dia mengendalikan cakram rahasia surgawi untuk menjatuhkan energi ibu hitam dan kuning untuk melindungi tubuhnya dengan kuat dan menahan pemboman ribuan anjing laut teratai. Dengan tingkat budidaya alam dewa transformasi, sedikit lebih mudah untuk menahan serangan bunga teratai 10.000 ini daripada alam jiwa yang baru lahir. Pada saat yang sama, Eyes of Thunder yang berevolusi terbuka, dan kelompok cahaya ungu keluar dari matanya, dengan cepat memindai ratusan Li Xiaoxiao di arena. Akhirnya, Aiden menemukan petunjuknya. Melalui mata gunturnya yang telah berevolusi, dia bisa mengetahui secara sekilas tentang apa yang disebut ribuan klon ini. Ternyata ribuan Li Xiaoxiao ini dihubungkan satu sama lain melalui sebuah rantai. Ini bukanlah sebuah rantai, melainkan rantai keteraturan ilahi. Li Xiaoxiao mengubah dirinya menjadi ribuan klon melalui rantai ketertiban ilahi, dan kemudian mengendalikan ribuan klon pada saat yang sama melalui metode rahasia. Rantai ketertiban ilahi adalah kekuatan aturan yang diubah menjadi tatanan langit dan bumi. Ia sangat kuat dan misterius. Oleh karena itu, ribuan Li Xiaoxiao ini tidak memiliki kekurangan dan sama seperti tubuh aslinya. Baik kekuatan maupun bentuk serta gerakannya persis sama dengan tubuh aslinya. Rantai ketertiban ilahi diubah oleh aturan 10.000 cara, sehingga bahkan mata guntur sebelum evolusi tidak dapat melihatnya.
Kali ini, Aiden akhirnya mengetahui rahasia Li Xiaoxiao. Namun, dia tetap mengaguminya dari lubuk hatinya. Metode ini memang ampuh dan misterius. Makhluk di tingkat abadi mungkin tidak dapat memobilisasi rantai keteraturan ilahi sesuai keinginan mereka, tetapi Li Xiaoxiao, yang masih berada di alam manusia, telah melakukannya. Sampai batas tertentu, Li Xiaoxiao pantas menjadi yang pertama dari 4 pahlawan di pusat kota. Sekarang setelah dia mengetahui rahasianya, Aiden segera mengambil tindakan. Pada saat ini, dia sudah yakin akan kemenangan. Dia menggunakan cakram rahasia surgawi untuk menjatuhkan energi ibu hitam dan kuning, dan untuk sementara menahan serangan 10.000 segel teratai. Kemudian, dia menggunakan metode rahasia seni bela diri ilahi untuk mengaktifkan pedang waktu hebat Dao untuk menyerang perusahaan Orde Ilahi yang tak terlihat. Meskipun rantai ketertiban ilahi diubah oleh kekuatan 10.000 aturan, ia tidak dapat menahan serangan kekuatan hukum waktu. Dalam sekejap, ada niat pedang tak terlihat yang menyelimuti arena. Dasar semut yang rendah hati, ilmu pedang ini tidak berguna bagiku, hahaha. Banyak Li Xiaoxiao tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan. Aiden tidak menanggapi. Kali ini dia menggunakan teknik pedang waktu hebat, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan targetnya bukanlah Li Xiaoxiao manapun, target sebenarnya adalah Order Divine Link yang menghubungkan ribuan Li Xiaoxiao. Saat teknik pedang waktu hebat jatuh dengan sempurna, faktor waktu memenuhi seluruh arena dan mulai menyerang serta menguraikan perusahaan Ordo Ilahi yang tak kasat mata. Dalam sekejap, ekspresi Li Xiaoxiao tiba-tiba berubah. Dia merasa bahwa hubungan antara beberapa klon semakin lemah, dan sepertinya ada kekuatan misterius yang memutus rantai keteraturan ilahi. Anda. Li Xiaoxiao terkejut. Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Ini baru permulaan. Aiden terus menarikan pedang Xixiao dan melakukan teknik pedang waktu hebat. Metode mengendalikan ribuan klon menggunakan rantai keteraturan ilahi memang misterius, tetapi jika kamu bertemu denganku hari ini, kamu ditakdirkan untuk gagal. Aiden secara langsung mengungkap latar belakang Li Xiaoxiao, yang mengejutkan Li Xiaoxiao. Dia memandang Aiden dengan tidak percaya dan berkata dengan ragu, tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menemukan rahasianya dengan tingkat kultivasi Anda? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Aiden dengan dingin mendengus, saya memiliki mata surgawi, yang dapat melihat melalui banyak ilusi di dunia. Secara alami, saya dapat melihat melalui hubungan keteraturan ilahi yang melibatkan banyak klon. Li Xiaoxiao sangat marah karena keahlian uniknya tidak dapat dilihat oleh seekor semut rendah hati yang dia benci dari lubuk hatinya. Jadi bagaimana jika kamu melihatnya? Bahkan jika kamu tidak menggunakan keterampilan unik ini, jika peri ini ingin membunuhmu, itu hanya tinggal satu jari di udara. Li Xiaoxiao sangat marah, dan ribuan klon hancur dalam sekejap dan menghilang ke udara. Dalam waktu singkat, perusahaan ketertiban ilahi yang menghubungkan semua klon diputus oleh Dao pedang waktu hebat. Hanya ada satu Li Xiaoxiao yang berdiri dengan bangga di atas panggung. Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Aiden mengayunkan pedang Xixiao di tangannya, dan cahaya pedang merobek ruang di sekitarnya. Aku melawanmu dengan kultivasiku di puncak alam jiwa baru lahir. Kamu belum bisa membunuhku. Sekarang aku telah memasuki alam transformasi dewa, apa yang dapat kamu lakukan untuk membunuhku? Setelah mengatakan itu, Aiden langsung menyimpan cakram rahasia surgawi, dan ada cahaya pedang terang yang mengelilinginya. Dengan berkah dari seni bela diri ilahi, dia sekali lagi menggunakan teknik pedang waktu hebat. Niat pedang yang menakutkan segera terbentuk, dan Li Xiaoxiao segera merasakan niat pedang misterius ini. Meskipun dia percaya diri dan meremehkan semua orang, dia tidak bodoh. Aiden, yang berada di puncak alam jiwa baru lahir, mengandalkan ilmu pedang terhebat ini untuk mengalahkan Kaisar Selatan Lai Changkong dan Raja Utara Feng Changqing berturut-turut. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan pedang ini. Li Xiaoxiao sedikit tergerak, dan cahaya peri samar keluar dari tubuhnya. Itulah kecemerlangan keabadian yang sebenarnya. Tidak ada yang menyangka Li Xiaoxiao akan mencapai tingkat ini. Bahkan wakil pemimpin Yun Feng Zhenren dan 4 tetua penegak hukum tidak bisa duduk diam dan meneriaki Li Xiaoxiao, mereka telah melampaui mereka. Bahkan hanya menyentuh peri saja bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh manusia yang kuat. Cahaya peri samar melonjak dan menyapu Aiden. Aiden tidak takut sama sekali, dia sangat percaya pada dasi Kendo. Terlebih lagi, sekarang dia telah memasuki alam transformasi, kekuatan pedangnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Meskipun cahaya peri destruktif yang dipancarkan oleh Li Xiaoxiao sangat menakutkan, itu cukup untuk membunuh orang kuat manapun di alam manusia. Namun, cahaya peri samar yang melonjak dengan kekuatan tertinggi langsung melambat, kekuatannya menurun tajam, dan ada tanda-tanda fragmentasi yang samar-samar. Saat itulah teknik pedang waktu hebat mulai berlaku. Faktor waktu berterbangan di langit, dan bahkan cahaya abadi tidak dapat lepas dari eksekusinya. Li Xiaoxiao merasakan kekuatan misterius langsung menghantamnya. Dia tidak bisa menahannya, dan dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Untuk sesaat, napasnya tidak teratur, dan dia berteriak karena terkejut. Kekuatan hukum waktu menjalar melalui jiwanya, dan di antara tubuh fisiknya, faktor waktu menghancurkan vitalitasnya. Kekuatan apa ini? Tidak, bagaimana mungkin? Tidak mungkin, inilah kekuatan waktu. Ah, bagaimana kamu bisa menyentuh kekuatan waktu?
Meskipun Li Xiaoxiao, sebagai pemimpin dari 4 pahlawan di pusat kota, sangat dekat dengan alam keabadian sejati, dan bahkan memiliki cahaya abadi samar yang muncul dari tubuhnya, kekuatannya telah melampaui 4 tetua penegak hukum. Dan wakil pemimpin Yun Feng Zhenren. Mustahil juga untuk lepas dari pembunuhan pedang waktu yang hebat, yang menyentuh hukum waktu. Pedang pamungkas yang berspesialisasi dalam membunuh semua makhluk hidup begitu mendominasi, misterius, dan tak tertahankan. Keahlian unik Li Xiaoxiao, menggunakan rantai ketertiban ilahi untuk mempengaruhi ribuan tubuh Dharma, dipatahkan oleh Eye of Thunder yang berevolusi dari Aiden. Dia sudah kalah, dan tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan waktu. Pada saat ini, aura di tubuh Li Xiaoxiao tidak bisa berhenti tersebar, dan vitalitasnya dengan cepat hilang. Dia berteriak dengan marah, dan wajahnya yang cantik berubah menjadi sangat ganas saat ini, seolah dia ingin menelan Aiden hidup-hidup. Namun yang mengejutkan Aiden adalah Li Xiaoxiao ini berbeda dengan Feng Changqing dan Lai Changkong. Di bawah arena, banyak biksu yang sudah berteriak dan merayakannya terlebih dahulu. Setidaknya di bawah alam abadi sejati, tidak ada seorang pun di alam manusia yang dapat menahan ilmu pedang terhebat Aiden. Dengan kata lain, Aiden dapat menghadapi kekuatan puncak transformasi dewa dengan tingkat budidaya puncak alam jiwa baru lahirnya, dan begitu Aiden memasuki alam transformasi dewa, dia akan menjadi benar-benar tak terkalahkan di bidang ini. Bersambung.